Baik, kita lanjutkan. Pada sesi ini kita akan membahas panjang vektor. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat geometri dari vektor dan sifat aljabar. Sehingga kita dapatkan 8 operasi vektor. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke panjang vektor. Jadi vektor adalah sebuah besaran ya, atau sebuah satuan yang memiliki besar dan panjang ya. Oke, jadi panjang vektor dinyatakan sebagai berikut. Panjang vektor V ditulis ya, ada garis tegak 2 ya, ditulis seperti berikut ya, yang disebut norma atau norm ya. Oke, jadi karena kita membahas di R2 dan R3 ya, jika V vektor di R2 maka panjang vektor V adalah V1 kuadrat ya, V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Ini untuk V anggota R2 ya, yaitu V-nya berupa V1 V2. Untuk R3 panjang vektor di R3 adalah sebagai berikut: V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Ini untuk V anggota R3 atau V-nya berupa V1, V2, V3. Oke. Nah, contohnya misalkan saya punya vektor ya seperti tadi. Kalau misalnya V-nya adalah sebagai berikut. Misalnya saya punya 4 ya, plus 4 dan 3. 4,3. Maka panjang vektor V adalah akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Akar 16 plus 9. Itu akar 25 ya. Sama dengan 5. Oke, jadi itu adalah panjang vektor V. Kita lanjutkan. Ya, untuk R3 bisa dilakukan atau bisa dihitung dengan cara yang sama. Oke, setelah panjang vektor, ada yang dinamakan perkalian vektor ya. Nah, perkalian vektor dibagi 2, ada perkalian titik dan perkalian silang. Perkalian titik. Kita mulai dari perkalian titik. Atau nama lainnya adalah dot product. Oke, untuk dot product ini ya, kita mulai dari yang R2 dulu ya. Misalkan diberikan vektor di R2, misalkan diberikan vektor U, yaitu U1, U2, dan V.
V1, V2, ya. Nah, perkalian titik atau dot produk, perkalian titik U dan V adalah U dot V sama dengan ya, U1 kali V1 ditambah U2 kali V2, ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah perkalian titik dua vektor menghasilkan skalar, ya. Jadi catatan di sini perkalian titik dua vektor menghasilkan skalar, suatu angka, ya, bukan vektor lagi, ya. Misalnya contohnya kalau saya punya U-nya misalnya tadi 3,4, V-nya 1,5 misalnya. Jadi U dot V sama dengan 3 kali 1 plus 4 kali 5. Hasilnya adalah 3 plus 20, ya. Jadi 23. Jadi 23 ini adalah angka, ya, bukan vektor. Padahal sumbernya adalah vektor. Jadi kita dapatkan hasilnya skalar. U, ya, dotnya di tengah, ya. U dot V hasilnya skalar. Oke, sekarang secara geometri apa arti dari perkalian titik, ya? Tadi kan vektor adalah geometri penjumlahan sudah dibahas, ya. Pengurangan juga terlihat bedanya. Perkalian skalar vektornya terlihat menjadi seperti apa tergantung nanti konstantanya. Kalau konstantanya positif, vektornya menjadi lebih panjang, ya. Kalau konstantanya positif lebih dari 1. Kalau vektornya antara 0 dan 1 berarti ada pengerutan, ya. Kalau vektornya negatif, dia menjadi berlawanan arah. Nah, sekarang kalau dot product, apa arti geometri dari dot product? Oke. Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk melihat arti geometri dari dot product atau apa sih yang bisa kita dapatkan dari dot product ini, ya. Nah, pertama, kita perlu perhatikan beberapa fakta-fakta berikut, ya. Yang pertama, kalau misalkan diberikan vektor U, ya. Nah, sifat yang pertama adalah panjang dari vektor U kuadrat, ya, adalah vektor U didotkan dengan vektor U. Oke. Nah, kita lihat buktinya, ya. Misalkan kita di R2 misalnya U-nya di R2 yaitu U1, U2. Nah, panjang U adalah vektor U adalah akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat, kan? Berdasarkan definisi tadi, ya. Terus kalau kita kuadratkan, ini kan akarnya menjadi hilang, ya. 1 kuadrat plus U2 kuadrat. Nah, padahal ini adalah U1 kali U1 plus U2 kali U2. Nah, ini tidak lain adalah vektor U didotkan dengan vektor U. Ya, jadi terbukti bahwa panjang dari vektor U dikuadratkan adalah vektor U didotkan dengan vektor U, ya. Kemudian kita juga bisa gunakan rumus atau aturan segitiga, ya. Aturan kosinus. Aturan kosinus segitiga. Nah, ini panjang
dari vektor U minus vektor V dikuadratkan, ini akan sama dengan panjang vektor U kuadrat, ya, panjang vektor U kuadrat tambah panjang dari vektor V kuadrat min 2 panjang U panjang V cos theta. Oke, dari mana hal ini didapat? Oke, kita buktikan ya. Nah, pertama, tentunya ini dari segitiga ya. Nah, Anda ingat aturan kosinus segitiga ya? Sebenarnya ini adalah aturan kosinus segitiga. Kalau Anda punya segitiga sebagai berikut, ya ini sudutnya ya, ini A, B, C. Misalnya ini panjangnya A kecil, B kecil, C kecil, ya. Dan ini adalah sudutnya theta. Oke, jadi hubungannya tiga sudut ini adalah tiga sisi dan sudut theta ini adalah kita bisa menghitung sisi C ya. Panjang C kuadrat itu sama dengan panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat minus 2 kali AB kosinus theta. Ini adalah aturan segitiga. Oke. Nah, sekarang hubungannya dengan vektor ya. Kalau kita ganti A-nya misalnya menjadi vektor U ya. Ini U, ini V, dan ini. Oke, jadi misalkan kita punya vektor U, ini vektor V. Ya, ini U, ini V. Sudut antara U dan V adalah theta. Oke. Nah, dan ini adalah minus vektor V berarti kan berlawanan arah dengan V ya. Kita tuliskan saja ya, vektor V kan ini berarti kalau minus V akan menjadi sebagai berikut. Panjangnya sama, hanya berlawanan arah dengan V ya. Nah, kalau kita pindahkan si minus V ini ke sini, karena kan vektor bisa kita pindah-pindah ya. Kita pindahkan minus V-nya ke sini. Arahnya sama, berlawanan arah, panjangnya sama. Ini minus V. Kalau kita jumlahkan vektor U dengan minus V, ingat aturannya adalah aturan jejar genjang ya. Nah, aturan jejar genjang kita dapatkan sebagai berikut. Ya. Jadi saya tuliskan lagi vektor U di sini, vektor V yang di sini, minus V, vektor minus V maksudnya. Jadi vektor U minus V adalah yang ini ya. Oke. Ini adalah vektor U minus V. Oke. Nah, sekarang kita punya vektor U, vektor V, dan U minus V. Nah, kita bisa pindahkan, ya ini kita bisa pindahkan ke sini ya. Jadi kita punya sekarang vektornya sebagai berikut. Perhatikan segitiga yang ini ya. Ini menjadi ini U minus V. Ini vektor U ya. Dan ini adalah vektor minus V. Oke, nah ini kan menjadi segitiga ya. Ini jadi segitiga. Nah, sudut ini akan sama dengan sudut ini berdasarkan sifat segitiga.
Sudut theta di sini karena berseberangan dia akan sama. Nah, sekarang perhatikan ini kan mirip segitiga yang ini ya. Jadi lihat yang A-nya di sini U, minus P-nya B, ya. C-nya adalah U minus V. Jadi berdasarkan sifat ini tinggal ganti saja. C-nya jadi U minus V. Ya. C-nya jadi U minus V. Dengan vektor panjang vektor ya, U minus V. Ya, kalau panjang vektor kan dia jadi selalu positif, walaupun vektornya ini kan negatif ya. Jadi A-nya itu adalah vektor U, dan B-nya adalah vektor minus V. Ya, sebenarnya kan panjang vektor minus V dengan panjang vektor V sama saja ya, secara panjangnya. Hanya dia berbeda arah. Nah, jadi dengan aturan segitiga kita dapatkan sifat yang ini ya, minus V C kuadrat ya, kuadrat sama dengan U kuadrat plus V kuadrat minus 2 vektor U vektor V cos theta. Ya, jadi itu diturunkan langsung dari aturan segitiga. Oke, tadi dari sifat yang pertama ya. Dari sifat yang pertama kita punya vektor U itu, vektor U kuadrat kan adalah U dot U. Nah, bagaimana dengan ini? Berarti kan kalau kita punya panjang U minus V kuadrat juga, dia akan menjadi U minus V dot, atau perkalian dot produk dengan U minus V. Ya. Oke, jadi kita punya dua bentuk ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, jadi dari yang pertama, ini persamaan 1, vektor U minus V kuadrat itu adalah panjang U kuadrat plus panjang V kuadrat minus 2 panjang U panjang V cos theta. Ini persamaan yang pertama. Dan kita punya fakta bahwa U minus V kuadrat adalah U minus V dot U minus V. Ya. Nah, ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, oke, tuliskan ya, panjang U minus V kuadrat sama dengan panjang U minus V kuadrat ya. Yang kiri kita tuliskan U minus V ya, ini tuliskan saja dengan U minus V dot U minus V ya. Yang ini tuliskan panjang U kuadrat plus panjang V kuadrat minus 2 panjang U panjang V cos theta. Oke, yang kiri kita kalikan di sini jadi U dot U ya. Ini jadi U minus U dot V minus V dot U ya. Ini jadi plus V dot V. Ya, U dot U ini menjadi panjang U kuadrat. Ya, ini kan sama ya, U dot V sama dengan V dot U. Nah, ini sifat komutatif juga berlaku pada dot produk. Anda bisa periksa ya. U dot V sama dengan V dot U. Maka ini menjadi minus 2 U dot V plus panjang V kuadrat. Ya. Oke. Yang di kiri kita punya panjang U kuadrat, panjang V kuadrat
minus 2 panjang U panjang V cos theta. Oke, ini sama ya, artinya dia saling menghilangkan. Ini juga sama, saling menghilangkan. Ya, tinggal bersisa minus 2. Minus 2 juga saling menghilangkan di sini. Jadi yang bersisa adalah panjang U panjang V cos theta sama dengan U dot V. Ya. Oke, jadi yang bersisa adalah panjang U kali panjang V cos theta sama dengan U dot V. Nah, ini kan U dot V yang kita cari tadi ya. Jadi U dot V itu artinya adalah panjang vektor U, panjang vektor V, cos theta. Ya. Jadi, misalkan kita punya dua vektor, ini U, ini V, dan ini adalah cos theta, theta-nya, sudut antara dua vektor. Ya. Berarti kalau kita hitung U dot V, kita bisa dapatkan, oke. Jadi kalau dari sini kita jabarkan lagi, cos theta itu adalah U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Oh, jadi kita bisa dapatkan sudut theta. Ya, kalau kita ingin hitung sudut theta itu adalah arcus atau kebalikan ya, cos inverse dari U dot V per panjang U kali panjang V. Oke, jadi kita bisa dapatkan sudut antara dua vektor dengan menghitung U dot V ya, dan panjang U kali panjang V. Oke, kita lihat contoh, misalnya diberikan vektor U 2,-1,1 dan V 1,1,2. Ya, tentukan sudut antara U dan V. Oke. Kita hitung berarti cos theta-nya ya. Cos theta itu adalah U dot V per panjang U dari panjang V. Nah, Anda bisa hitung U dot V berarti kan 2 kali 1 ya. Plus minus 1 kali 1 plus 1 kali 2 per panjang U berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 4 tambah 1 tambah 1. Akar 6 ya. Kali 1 sama ya. Akar 6. Ini menjadi 2 tambah 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 per akar 6 kali akar 6 menjadi 6. 1 per 2. Jadi kalau begitu sudut theta-nya adalah arcus cos setengah. Berapa sudutnya kalau cos itu adalah setengah? Ya, jadi theta adalah 60 derajat ya, atau V per 3 radian. Oke, jadi itu adalah dot product ya dan panjang vektor. Saya cukupkan untuk video ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya.